Lutfi yang nanti akan berperan nanti sebagai explainer. Dia pakai hero-hero yang bisa pegangin ke arah junglernya. Udah muncul Masya. Ini targeting udah pasti ya, 3 kali Thunderclap. Itu akan merepotkan bagi Suyo. Even dia punya yang namanya physical damage reduction. Wah ini Masya tipikalnya mirip-mirip Hilda juga mainnya, yang mungkin bakal tuju ke arah belakang, flanking ngejar ke arah mid lane atau ke arah jungler. Belum lagi pakai ada chip memelui, ini masalah besarnya nih. Diverse Shield sama Thunderclap itu bakal jadi kombinasi yang menyebalkan sekali sih harusnya. Ngomongin jungle juga sebenarnya penasaran sih. Unik ya dengan mengambil Karamasya yang biasanya build-nya akan coba untuk ke attack oriented gitu loh. Coba untuk ambil bagian flanking seperti yang dilakukan oleh Gio tadi. Jungle-nya mau apa? Karena ngelihat dari opsi fighter pun ini sudah mulai tutup gitu. Tuyot sudah diambil, Red Dream dan juga Baktia sudah tidak ada. Sisa tinggal export, tapi menurutku lumayan bahaya juga dengan hadirnya Kalea di sini. Karena kalaupun memang nggak tumbang, tapi Kiraga Armornya pecah, itu udah nutupin setup banget untuk objektifnya. Ada Harit juga ya, repot jadinya udah pasti. Ya bakal kena burst lebih sering. Kiraga Armornya nggak bakal aktif dengan leluasa. Dan kemungkinan besar kalau mungkin melihat dari Onyx ya, aku nggak tahu kenapa mereka apakah bakal force bener-bener force ya udah tank jungle kayak let's say Barat, Akai, apapun hero yang tersisa pokoknya yang bener-bener bisa dijadikan utility untuk jungle dia bakal mainkan gitu. Ada Lukas juga sih. Ya Lukas boleh. Masih ada Lukas. Nah ini kalau ngeliat combo pick ini ya antara Lui dan juga Chip, itu bisa dibilang pernah dapetin 2 kali kemenangan juga kalau di Indonesia dan di Filipina juga. Ya, ya. 2 kali di pick dan 100% win rate Masih ya? 100%. Masih. Berarti hari ini akan ada gambling. Apakah akan terus 100% atau akan berkurang nantinya? Soalnya ini maksudnya dari 2 region ya, kombonya berjalan dan Berjalan mulus. selalu berhasil gitu. Jadi tantangan juga buat tim Liquid ID nih, jawabnya seperti apa nanti? Kalau aku malah tantangannya di Onyx sih, kayak mereka berarti comms-nya nggak boleh miss sama sekali loh. Ya, karena ini 2 typical hero yang benar-benar maininnya comms. Mereka nggak boleh miss comms sama sekali. Apalagi dengan adanya band Matilda Granger ini udah menjadi pertanda ya. Kalau Onyx ini menghindari hero-hero yang kiting. Jangan sampai buka portal terus tiba-tiba tim Liquid ID ternyata bermain dengan metode tricolor. Sementara Granger untuk tim Liquid ID kayak emang bener-bener mereka nutupin aja untuk hero-heronya Savero yang nyaman. Dan kalau ngomongin hero nyaman, bener masih ada Moskov. Itu juga hero yang lumayan global presence loh. Ya, ini kalau bisa ada Moskov 3 global presence sih sebenarnya bikin tim Liquid lumayan Repotan. banget malah. Ya, pertanyaannya tinggal 2 nih. Mereka mau memperkuat global presence-nya atau mereka mau memperkuat team fight-nya. Kalau team fight mereka bisa jawab juga dengan ya mungkin masih ada Bitrix atau mungkin yang lebih stabil ada Iritel. Oke, secara mobility juga udah kan ya. Tapi Iritelnya udah diambil. Itu, berarti mereka maunya tim fight yang kuat karena presensi globalnya udah nih. Nggak perlu sering-sering muncul di map berarti. Ya. Pertanyaannya tinggal satu sih menurutku, untuk jungle-nya berarti pengen di seperti apa? Karena ngeliat fighter option tinggal sedikit. Assassin yang pernah keluar dari Onyx itu masih ada Nolan dan juga Hanzo sebenarnya. Tapi ya balik lagi, kalau udah kayak gitu, menurutku setupnya Glasscaron banget sih. Iya. Tim fight jangka panjangnya agak susah, apalagi dengan hadirnya Kalea yang 1 kali tangkap lumayan bisa di pick off juga tinggi chance. Ini Valentina juga boleh sih sebenarnya buat tim Liquid. Kalau aku lihat-lihat ya, Paling bagus. Iya. Option yang paling bagus, dia bisa ambil diversion, dia bisa ambil shortcut. Ya. Dan kalau kita bandingkan dengan adanya Luoyi ya, di early game-nya mungkin lebih bisa nge-screening karena clear-nya lama banget kan buat Luoyi juga. Oh, tapi ternyata Parsha dan juga Badang. Marsha Badang. 2 pick terakhir yang akan dipegang oleh tim Liquid. Mau Bahkan damage dia. mereka pengen punya high ground juga nggak sih Prof? Dengan ada Parsha. Mereka pengen ini instant burst karena Kaleanya kan kurang follow up juga kan Iya. kalau di early game sama Harit. Dia bukan combo yang dinamis. Jadi menurutku ya alangkah baiknya ambil yang tipe-tipe mid laner yang emang udah pasti bisa burst juga gitu loh. Ya. Tengganya dari early nggak kurang damage juga lah sepertinya dengan adanya tambahan dari Suyo juga. Ya. I am the power of light. Kaja? Ada Kaja jungle? kita lihat langsung saja. Dan juga link. Selamat datang di EPL Playoff Indonesia Season 15. Dan tentunya kali ini saya tidak akan sendiri, akan bersama dengan partner saya. Lem Koco, ya.
Kita akan bersama-sama menjadi saksi kawan-kawan. Suka nggak suka, mau nggak mau di hari pertama dua tim akan pulang. Ini match yang pecah banget, ini match yang luar biasa hebat. Kenapa? Karena dua tim yang sedang naik daun di saat regular season mau berakhir. Ternyata mereka harus bertemu satu sama lain dan harus memulangkan satu sama lain. So, tanpa berlama-lama, kita tepuk tangannya Velodrome! Let's go to the land of town! Masih mencari warna biru nih, Ji. Di Velodrome masih warna kuning nampaknya. Di mana warna biru? Warna biru, teriakan suaramu warna biru. Jangan mau kalah dengan warna kuning. Mari kita menuju ke line up dan lim. Oke. Ada sesuatu yang menarik Kaja Jungle, Ji. Kembali dimunculkan strategi unik. Yep, effect. Oke, yep, effect kita setuju. Tapi satu hal yang gue tidak meragukan dengan dari Kaja Jungle. Karena kalau ngomongin dari Kaja Jungle, clear atau bisa kita bilang nantinya setelah dia ngejungling di atas menit 5, Kaja Jungle itu cepat banget untuk clear minion. Dia akan bergerak menjadi badan, menjadi pick over juga. Ini Shatter, banyak sekali fungsinya. Dari segi emblem pun terlihat ya. Dari Kajanya yang belum support, ini mengandalkan mobilitas juga. Belum lagi dengan Trill dan Steel Hunter, masih dengan template emblem untuk para jungle. Dan gue penasaran sih, tanpa adanya flicker, apakah pick off ini bisa berjalan dengan baik? Tapi kayaknya bukan untuk itu dan itu dia Lim. Sempat kita lihat damage burst yang terlalu sakit dari Kairi. Bahkan untuk mendapatkan satu point kill. Tapi nampaknya Willy tidak mau terlalu terburu-buru untuk di pick off. Oke, itu dia. Ada Judgment dan first blood from Kairi. Ternyata di satu sisi yang lain, Demon Judgment bukan untuk Willy. Target utama mereka, skill. Ya, target yang begitu penting. Itu dia maksud dari Kajanya, Ji. Bukan sebagai yang pick off untuk maju ke depan, tapi lebih kayak yang ngejaga siapapun yang masuk untuk mengejar teman-teman dari Onyx itu akan dimakan. Tapi kalau ngomongin dari tim Liquid, kalau kita menyaksikan ini adalah satu pergerakan dari Aran yang mungkin nanti bisa membalikan kembali keadaan Lim. Yes. Lumayan setuju juga dari Badang kan. Karena Badang lebih fleksibel lah dengan adanya spell juga. Dia bisa untuk menjadi opener dan bisa jadi defender juga. Tapi terfall pertama ini kayaknya bakal di-skip karena Kiboy. Oke, tapi nampaknya Kyo dia ada patung yang akan menjadi korban keganasan para pasukan dari tim Onyx. Meanwhile, pertukaran dengan Turtle, apakah itu worth it? Kalau menurutku nggak worth it sama sekali karena Kyo ini ditukar dengan Turtle. Wow. Tapi memang udah direncanakan dari awal, Ji. Kelihatan banget kan dari move untuk Onyx. Mereka nggak ada yang mencoba untuk mengintip sedikit pun bahkan dari Turtle-nya dan Expillion damage. Sebenarnya udah pernah dimunculkan juga kan sama Lutfi dengan Pakito-nya. Lutfi juga identik dengan Benedetta. Waste skill. Tapi kalau misalnya gue lihat ya, ini Lutfi juga jadi salah satu sosok yang menarik untuk kali ini. Dan seluruh talent prediction menuju ke arah Onyx kecuali Profesor KB dan juga Kyo. Only, KB masih, ya KB. KB Onyx, sorry, Kyo only. Wow. Sang juara dari season yang kemarin. Ternyata gak dapat perhatian. Surprise, tampaknya dia pecah untuk Kairi bakal menuju ke arah sosok seorang Padangan. Play ke power defensive masih dikeluarkan begitu saja. Tapi untuk kali ini mereka nggak perlu worry untuk kehilangan defense judgment. Karena memang main course utamanya bukan defense judgment di sini. Iya. Itu sebenarnya bait flicker udah lumayan kok. Karena di next objective di Turtle yang kedua, ini gak ada flicker untuk arah. Bakal bagus dari move-nya juga. Widhi, jangan lupakan dari sosok seorang T-Boy. Kali ini benar-benar menjadi point kill yang sangat mahal. Kenapa? Karena T-Boy penentu rotasi apa yang dimiliki para pasukan dari tim Onyx. Tapi Fabian tidak mau tinggal diam. Dia ingin menemukan seluruh kerugian yang sudah dialami dengan tanpa buff. Karena rotasi dari Kaja. Memang dia bisa nge-clear cepat minion, tapi kalau ngomongin dari rotasi, tidak bisa dipungkiri. Suyo, itu lebih mahal lagi. Nampak shotgun dari bottom lane. Fokus tapi dari Sorkari dipecah, menyangkut lagi. Tidak ada kesempatan untuk bisa bertahan, dan itu dia Purifying. Gak bisa menghilangkan suppress dari bottom lane. Dan point kill, lagi-lagi Kyo menjadi target utama. 2 kali tumbang. Cukup berbahaya juga, dan ini dia penguasaan map yang begitu baik dari Onyx. 2 arah yang bisa mereka ambil, top lane, bottom lane, semua bisa dijangkau. Ada fan yang bisa dijalankan tapi Turtle. Tapi nampaknya di depan sana, jangan lupakan para pasukan dan tim Onyx memasang Tiffan kembali dengan keyboard depan dan Sans! Damage yang tidak bisa dikalkulasi dan Kyrie retribution on point. Kembali keadaan yang sudah dimiliki dari tim Liquid. Kalau bisa kita saksikan tadi tanpa adanya Ring of Order, karena kalau Ring of Order plus Retribution itu kayak damage tambahan, Lim. Tapi tetap Suyo akan lebih enak sih. Soul Saver
Kita tahu ada threshold HP sebagai damage tambahan juga. Jadi kayak ya untuk Turtle mungkin memang udah di atas 50% dipegang sama Liquid. Beradu Retribution sekalipun. Dari segi air, assist, Lutfi, ini dia salah satu expilan damage yang tadi sempat gue bahas juga. Masya ini bisa banget nanti match up dengan siapapun yang mau urus dia lebih jauh. Ya, tapi kalau kita menyaksikan Blue team turret has been destroyed. Blue team hero has been slain. Double kill. Killing spree. Unstoppable. Wiped out. Blue team turret has been destroyed. Blue team turret has been destroyed. Dengan tim Liquid yang mulai terasa pressure dari Onyx, menandakan bahwa Onyx dengan adanya Kairi, dengan Kairi kacanya jungle ya, ini Kairi bahaya jungle. banget ternyata. Ya, connection antara Masya lalu ada Iritel juga, dua tipe burst damage yang bahkan bisa barengan sama Suns juga. Dengan ada efek duality udah pasti bakal jadi double trouble juga. Jadi main pick off-nya unggul banget buat Onyx. Iya, gameplaynya benar-benar main pick off banget gitu loh. Mako pick off dan sepertinya hal yang sama juga akan terjadi di top lane. Walaupun demikian, kita ngelihat bagaimana kajanya dari Kairi. Ini emang benar-benar sambil karena utility itu aja. Karena ya menurutku mainnya adalah main jump scare, dadakan, main tiba-tiba mengagetkan teman-teman dari tim Liquid. Tapi kalau kayak gini jawaban dari tim Liquid ID tuh harusnya gimana, Prof? Ya udah pasti mereka harus aware ya sama map itu yang pertama. Oke. Dan karena early game-nya udah kalah, udah pasti mereka bakal kuatin di tim fight 5-nya. Dibandingkan nanti mereka kayak kena culik. Karena balik lagi objektifnya Onyx sebelum adanya Lord atau takedown Lord, mereka harus ambil satu player dari Liquid duluan. Dan masalahnya wave di top lane ini juga didorong terus-menerus. Ya, ini repot banget ya. Jadi ya tadi alternatif dari Moskov yang kita mention, foto draft pick ternyata adalah pick dari Lutfi-nya, pick dari Masya-nya, dan selalu pick keempat ya. Jangan lupa untuk option dari Lutfi yang bisa ke tipe damage juga. Ya. Dan Lordnya sudah mulai coba untuk dipegang oleh Onyx. Mereka lebih unggul dari kuantitas pemain juga. Mereka bisa untuk global presence juga. Dan lihat bagaimana posisi dari Lutfi yang gak ada yang bisa screening. Oh, bahaya juga sih buat
Kyo ya. Kalau misalkan dia show terlalu jauh di sana. Ini ada sentry. Oh, mulai ada satu tsunami flame. All out dengan penalti strike Kiboy dalam sedikit masalah. Sebagai lihat di arah belakangnya. Hadir Savero membuat satu masalah besar sebagai tim Liquid. Dua player dinyatakan tumbang. Wow, ini dua pemain hilang yang cukup krusial karena Fabian jadi salah satu korbannya juga sebagai sosok jungler. Dan diversion. Ini kayak out of nowhere ya. Kayak minim informasi banget dari tim Liquid. Mau gimana pun caranya, tim Liquid emang bener-bener harus aware sama map mereka. Tapi yang buka map juga terlalu sedikit. So ini bakal jadi free lord seharusnya buat Onyx. Tapi itu dia nggak sih problemnya kalau pun memang mencoba jauh juga ada repot gitu loh, dengan hasil dari loot ini atau yang ini udah pasti ya, dari segi Sobol dan one hit combo pun juga sangat besar kemungkinannya kepada tim Liquid yang ngebuat akhirnya tim Onyx mereka udah kuasain semuanya. Minion sudah dikuasai, jungle sudah dikuasai, dan bahkan Lord sudah jarang jadi Efek Thunderclap ya, dan kali jungler dari Kairi kembali muncul. Kalau terakhir kali mungkin digunakan waktu itu di season 11 regular season. Saat itu Onyx mengalahkan Alter Ego. Dan kalau kita ngomongin global, dulu yang mainin itu Wise. Iya, Waktu iya. dia masih di Blacklist International. Ini kayak kejutan tapi nggak kejutan-kejutan banget karena udah pernah dibawain ya. Iya. Dan ya, kita pertama kali ngeliat, udah pernah ngeliat tapi ya ini mungkin lebih advance lagi di patch yang sekarang. rivalnya ya kembali. Karena dikombinasikan juga dengan efek teleport yang cukup banyak ya. Blue team Itu turret plus has one been dan yang lainnya udah destroyed. pasti bakal bersinggungan dengan tipe 2 burst damage-nya ya. Ada Masha dan juga ada Irithel. Tuhan. Oke, dengan adanya feedback yang dilakukan oleh Aran, kan masih bisa menjaga diri juga. Lord juga berjalan di arah top lane. Oke. Akan coba untuk mulai mendekat juga pastinya karena sekarang dari Onyx mereka cukup pegang kendali permainannya. Ada satu sulit dia dilakukan, tapi tsunami flame menuju ke arah depan Kiboy. Masih terbuat dari mortal, tapi Widi yang kali Muhammad. Widi yang tumbang, menuju ke arah depan dari Aran. Coba untuk melakukan fist break-nya. Kiboy menghilang, tapi Kairi bisa memberikan aspek yang begitu berbeda. Dan sekarang tidak ada minion. Wow, tanpa kehadiran minion, kita bakal melihat sebentar lagi Onyx mampukah mereka mendorong lebih dalam. Karena menyisakan 2 pemain saja dari tim Liquid ID bukan kabar yang baik pastinya untuk mereka. Oh my god, satu versi tumbang yang Fabian di belakang. Yosona di the best turretnya untuk Onyx di game pertama. Game pertama yang cukup flawless, kehadiran Kaja Jungler bagi tim Onyx membuat mereka mendapatkan game yang cukup singkat, kemenangan setelah menghadapi tim Liquid ID Sun, mantan juara BL season lalu. Wah, ini sebuah elemen kejutan yang dibawakan kembali ya. Dengan membawakan Kaja Jungler, pick off-nya ada, gak harus nunggu T-Boy buat inisiasi. Jadi paket komplit, mereka bisa ganking dengan tipikal kuantitas yang banyak dengan adanya shortcut, dengan ada diversion. Tapi mereka juga bisa pick off dengan tipikal kuantitas yang gak apa-apa satu aja.